Halo, selamat sore. Selamat sore. Apakah Sore, Pak. oke, kedengaran suaranya ya, jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Baru tiba di rumah, baru selesai makan. Kalian sudah makan semua? Makan siang udah, Pak. Ya, aku makan siang dan malam ini rapel. Ah, bagaimana kabar? Sehat-sehat semua? Saya Sehat, Pak. Kita tunggu teman-teman kita yang lain ya. iya, Pak.
Oke, kita mulai lah ya. Teman-teman yang lain menyusul lah ya. Supaya ada juga nanti persiapan kalian. Oke, kedengaran suaranya ya. Dengar, Pak. Baiklah, kalau begitu kita mulai. Kita berdoa ya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena sore ini boleh bertemu dengan para anak-anakmu yang akan menghadapi ujian skripsi besok di STT Absa Medan. Pertemuan kami sore ini untuk sekedar membekali mereka menghadapi ujian skripsi tersebut supaya mereka mempersiapkan dengan baik dan matang dan memperoleh hasil yang baik, bahkan dalam rangka menyelesaikan mempertanggungjawabkan karya ilmiah mereka untuk kemuliaan Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi kami. Kami serahkan pertemuan kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Baik, kita akan membahas satu persatu apa yang akan dipersiapkan oleh kita dalam rangka menghadapi ujian skripsi besok. Karena apa yang telah kalian persiapkan selama ini tentu akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan dosen penguji dan di hadapan dosen pembimbing. Jadi yang utama ialah kalian harus menjawab dengan baik setiap pertanyaan dari para dosen penguji. Karena sifatnya dosen pembimbing besok yang hadir itu ialah dosen pembimbing satu. Nah, dosen pembimbing satu itulah yang akan mendampingi kalian, yang akan bertindak sebagai moderator pertemuan itu. Kalau dosen pembimbing dua tidak akan hadir dalam ujian. Jadi yang hadir nanti dalam ujian ialah dosen pembimbing satu bertindak sebagai moderator. Nah, kalaupun dia nanti sebagai moderator, bukan berarti dia terluput dari pertanyaan, tetap nanti dia akan juga menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kita sebagai bimbingannya. Ya, tetapi ada juga yang dosen itu tidak mengajukan pertanyaan lagi, tapi dia lebih pada mendengar masukan dari para penguji, lalu setelah itu dia lebih menekankan apa yang menjadi saran daripada penguji. Nah, secara umum pastilah kalian sudah menguasai materi kalian.
Halo, halo. Iya Pak, kedengaran Iya, Pak. Pak. Wah, ini lempo, apa namanya? Tetap saya ini rupanya agak lemot ini sekarang. Ini sebentar mengurangi apa dulu supaya bisa dia jalan. Sebentar ya, harus dikurangi programnya ini. Lemot dia, hambat sekali jalan. Oke, mudah-mudahan ini sudah mulai lancar. Ini sudah lancar ya? Sudah Pak. Sudah lumayan, Pak. Oke, baik. Nah, maaf ini mungkin terlampau capek komputer ini. Banyak kali program yang digunakan sehingga dia apa namanya lambat ya, memakan space mungkin. Oke, baiklah. Saya akan lanjutkan. Saya katakan tadi terakhir secara umum eh, kita sudah memahami apa yang kita kerjakan. Mulai dari eh, kata pengantar ya sampai pada eh, kepustakaan sudah kita kuasai. Nah, persoalannya ialah sering mahasiswa dalam rangka menghadapi ujian skripsi eh, tidak tahu menghadapi tips atau tips menghadapi ujian skripsi itu sehingga ketika ujian skripsi dia tidak mampu menyampaikan apa yang dia kerjakan. Itu yang sering dilupakan oleh mahasiswa. Sekarang kita akan belajar tips itu apa saja yang harus kita siapkan dalam rangka menghadapi ujian skripsi. Itu yang perlu kita pelajari sehingga nanti dalam waktu 5 sampai 7 menit kita sudah bisa menyampaikan apa yang kita kerjakan. Intinya dalam ujian skripsi ini ialah kita menyampaikan apa yang kita kerjakan supaya dosen penguji mampu memahami apa isi skripsi kita. Jadi itu intinya. Jadi kalian dengan bahasa yang sederhana, lugas, bisa menyampaikan isi skripsi di depan para penguji. Nah setelah itu kalau dia merasa puas dengan penyampaianmu, dengan bahasamu yang sederhana, maka dia akan senang. Dan dia akan memberi nilai yang bagus tentunya. Lalu dia akan memberi masukan dan pendalaman materi. Pertanyaan-pertanyaan yang akan memperbaiki tentu karya ilmiahmu itu supaya lebih sempurna. Itu biasanya dosen menguji ya. Sebenarnya inti daripada ujian itu ialah untuk membantu para mahasiswa dan dosen pembimbing yang selama ini sudah berproses untuk melahirkan sebuah karya ilmiah. Maka sebagai penguji dia mengkonfirmasi dan mengafirmasi data-data ilmiah yang dikerjakan oleh sang mahasiswa bersama dosen pembimbingnya. Itu sejatinya ujian skripsi. Untuk memastikan, mematangkan karya ilmiah itu layak untuk menjadi sebuah karya ilmiah dipublish baik dalam kampus atau nanti dalam jurnal atau dalam tulisan-tulisan lain. Itu yang pertama. Tetapi eh, tidak jarang juga kita jumpai para penguji dia bukan untuk membimbing mahasiswa yang ujian yang menulis karya ilmiah itu supaya lebih mantap, tapi ada orang juga yang hendak menguji mental daripada mahasiswa atau dia lebih fokus pada mencari-cari kesalahan sang mahasiswa.
Nah itu sebenarnya menurut saya ya, kurang bagus ya. Maunya para dosen penguji itu adalah membantu para eh, mahasiswa atau juga dosen pembimbing yang telah membimbing selama ini untuk melihat mana yang eh, lebih baik lagi supaya lebih matang. Kira-kira begitu. Nah, karena itu saya akan mencoba memberikan beberapa tips ya menghadapi ujian skripsi besok. Sebentar saya share screen dulu. Wah, ini kenapa nggak bisa dibuka ya? Sebentar, ini lambatnya ya. Masih ada masalah ini di komputer ini, wah. Dia lambat bukanya ini. Hmm, mana ini? Ya, kenapa nggak bisa dibuka? Ya, hmm. Ya sambil saya buka ya. Eh, eh, Intinya dalam menghadapi ujian skripsi nanti, eh, kalian sudah menguasai materi. Yang pertama itu dikuasai adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu kan dalam skripsi kalian berisi pertama itu latar belakang masalah. Kemudian identifikasi masalah. Kemudian rumusan masalah. Kemudian manfaat, tujuan, metodologi, sistematika. Nah, itu bab satu. Nah, di bab satu ini kalian harus menguasai secara mendalam apa yang menjadi bab pertama itu. Tapi jangan terlena untuk menjelaskan secara mendalam. Intinya harus kalian bisa menyampaikan apa yang menjadi latar belakang masalah. Pahami secara mendalam topik skripsi itu. Nah, misalnya kalau dikatakan latar belakang masalah, apa yang menjadi alasanmu memilih judul itu? Mengapa kau tertarik dengan judul itu? Kira-kira begitu. Apa yang mendasarimu untuk menulis skripsi itu? Tentu ada keterkaitan dengan ketertarikanmu atau pergumulanmu atau persoalan-persoalan ilmiah yang hendak kau angkat dari situ. Nah, kalau kau sudah mengetahui, misalnya contoh, judul skripsi katakanlah pemuda dan iman Kristen misalnya. Lalu mengapa kau tertarik dengan pemuda dan iman Kristen? Lalu katakanlah bahwa pemuda sekarang dalam era digital ini kurang memedulikan lagi soal iman. Pemuda lebih mengutamakan
pergaulan di dunia maya dibanding pergaulan di gereja sesama orang percaya. Karenanya saya tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Pemuda dan Iman. Nah, kira-kira begitu. Artinya ada yang melatar belakangimu menulis skripsi itu. Tentu kalau kau sudah dapat menjelaskan apa alasanmu menulis skripsi, tentu kau bisa mengidentifikasi dari apa yang hendak kau tulis. Saya menemukan banyak pemuda yang tidak beriman kepada Tuhan lagi. Sudah lebih menggantungkan diri kepada gadget atau kemajuan zaman. Itu identifikasi kan. Nah, kalau sudah jelas tadi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka rumusan pertanyaan penelitianmu rumusan masalah kan. Mengapa pemuda kurang beriman di zaman era digital sekarang? Atau apa alasannya yang membuat pemuda kurang beriman di era digital sekarang? Nah, itu kan sudah rumusan masalah. Dari situlah kau jelaskan nanti tujuan penelitianmu. Supaya saya tahu mengapa pemuda itu kurang beriman di era digital. Supaya saya tahu apa faktor-faktor yang membuat pemuda tidak beriman di era digital. Nah, itu contoh. Apa tujuan? Manfaatnya apa? Untuk mendapatkan informasi, wawasan tentang iman pemuda di era digital. Nah, itu aja dijelaskan secara kulit-kulitnya saja, jangan detail. Nanti detailkan nanti di pertanyaan mereka. Itu bagian yang pertama yang harus kalian kuasai. Lalu yang kedua dalam persiapan secara umum ialah metodologi penulisan. Langsung sampaikan, dalam skripsi ini saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Kalau kualitatif berarti dengan wawancara. Saya mewawancarai sekitar 10 orang Kristen. Ada 3 orang pendeta, ada 3 orang penatua, ada 2 orang pemuda, ada 2 orang kaum bapak dan ibu. Jelaskan yang 10 orang itu. Nah, atau misalnya saya menggunakan metodologi kuantitatif, berarti saya menggunakan angket. Populasi yang saya gunakan 40 orang. Lalu yang 40 orang itu terdiri dari bla 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 bla. Lalu angket yang saya kumpulkan itu sesuai dengan angket yang saya sebarkan. Nah, jadi kuasailah teknik, metodologi yang kau gunakan. Bahkan teknik pengumpulan datanya, pengolahan datanya, untuk mendukung hipotesamu atau kerangka konseptual. Itu bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama tadi hanya sekitar 2 menit. Bagian yang kedua ini mungkin hanya 1 menit soal metodologi. Lalu yang ketiga yang perlu kita persiapkan dalam rangka menghadapi ujian skripsi adalah literatur dan teori pendukung. Nah, pastikan bahwa saudara tahu buku-buku siapa yang kau gunakan dalam rangka menulis skripsi ini, yang memantikmu untuk menulis skripsi ini. Misalnya, pemuda dan iman Kristen ini, saya membaca bukunya John Scott misalnya, yang berjudul Pendidikan Iman bagi Pemuda di Era Digital. Dan bukunya Robert Bolke misalnya. Atau bukunya Profesor Dr. Robert Borong. Contoh ini. Kau sebut buku-buku yang kau gunakan yang mendukung penelitianmu dan skripsi yang kau tulis. Nah, inilah yang nanti kau gunakan untuk menjadi dasar teori. Nah, itulah persiapan secara umum. Nah, itu nanti ketika poin ini sudah kalian kuasai, itu sudah lumayan menguasai
landasan. Berarti kalian sudah tahu isi yang bertanya soal pendalaman itu di bab 4. Nah, jadi ini hanya pengantar yang kau gunakan untuk memantik para penguji bertanya lebih mendalam nanti di bab 4. Nah, ini yang pertama. Ini yang dulu yang nanti kalau dikasih kalian 7 menit atau 5 menit untuk ditanya hasil karyamu, minimal 3 poin ini harus kau kuasai. Pahami secara mendalam tentang topik skripsimu, mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, lalu tujuan dan manfaat penelitian. Baru kuasai metodologi penelitian, itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga, kuasai literatur atau teori-teori pendukung. Nah, kalau itu sudah kau jelaskan, itu sudah hampir 7 menit itu, maka nanti masuklah kepada pertanyaan para penguji 1 dan 2. Nah, biasanya apa yang disampaikan, ditanyakan oleh penguji 1 dan 2, ini dia. Di pendahuluan nanti, pasti yang mereka akan tanya soal latar belakang masalah. Lalu tujuan dan manfaat penelitian. Karena kau sudah jelaskan tadi secara singkat, dalam pemaparanmu di depan dosen penguji, maka nanti akan lebih mendalam, mereka akan tanya ini. Latar belakang masalah. Lalu tujuan dan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian landasan teori, kerangka konseptual atau hipotesa itu nanti ditanya dalam pendalaman ya, pendalaman daripada penyampaianmu setelah 5-7 menit tadi. Nah, kemudian mereka akan juga bertanya soal metodologi lebih mendalam nantinya akan diperdalam oleh para penguji. Bagaimana metodologinya. Lalu hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu kalau di awal tidak perlu kau jelaskan karena nanti akan ditanya oleh dosen penguji analisis data. Bagaimana caramu nanti menjelaskan data yang kau peroleh, yang kau tulis menjadi sebuah narasi, menjadi sebuah berita yang akan dibaca oleh publik. Nah, makanya harus kau pastikan analisis datamu itu nyambung dengan teori yang sudah kau jelaskan di bab 2. Sehingga temuanmu benar-benar sebuah temuan yang dipertemukan dengan teori yang kau bahas di bab 2. Lalu kemudian pembahasan dan interpretasi. Itu nanti akan dilihat dari refleksimu bagaimana atau apalagi relevansimu. Nah, di sini nanti apa yang akan menjadi relevansimu tentu akan menjadi sebuah temuanmu. Nah, bagaimana hubungan antara hasil penelitian dengan kerangka teori yang sudah kau jelaskan di bab 2. Itu yang biasanya ditanya oleh para penguji. Apakah hasil penelitianmu, pembahasanmu, penafsiranmu ada koneksinya dengan bab 2, teori-teori yang kau gunakan tadi, buku-buku yang kau gunakan tadi. Nah, di situ yang paling banyak nanti ditanya oleh para penguji. Lalu soal kesimpulan dan saran, di sini yang harus kau sampaikan nanti kalau ditanya kesimpulan dan saran, katakan bahwa penelitian ini, hasil penelitian saya ini adalah bla 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 dengan bahasa singkat. Nah, misalnya hasil penelitian saya tentang pemuda dan iman, ternyata pemuda di zaman sekarang sudah mengalami degradasi iman karena gadget, smartphone. Titik, itu aja. Lalu dari situlah muncul saran. Kalau misalnya pemuda akhirnya mengalami degradasi iman, maka saran apa? Maka gereja harus membuat pelatihan tentang penggunaan dari gadget atau smartphone.
di era digital sekarang. Nah, kira-kira begitu nanti dalam proses dinamika yang terjadi di dalam ujian skripsi. Nah, ini nanti akan saya kirimkan kepada kalian. Apa ini sudah penyampaian materi. Nanti yang harus kalian kuasai. Nah, sekarang etis praktis dalam menghadapi ujian skripsi. Memang tidak begitu banyak diperhatikan dosen ini, tapi tetap memiliki nilai yang penting. Misalnya, ketika kalian sudah masuk ruangan, tentu harus ada norma-norma atau etika yang harus kalian jaga. Misalnya kalau disuruh duduk, silakan duduk, tapi kalau belum disuruh duduk, jangan duduk. Nah, ada juga nanti dosen yang usil kan, kenapa kau duduk? Saya menyuruh kau duduk. Kira-kira gitu ya. Lalu setelah duduk, tentu nanti akan disuruh berdoa. Apakah kalian berdoa atau nulis yang berdoa, itu terserah. Tapi setelah disampaikan waktu kepada kalian untuk memulai pemaparan skripsimu, sikapmu harus tetap sopan. Katakan kepada moderator, terima kasih Pak Moderator yang telah memberi kepada saya kesempatan untuk menyampaikan karya ilmiah saya. Baru bilanglah yang terhormat dosen penguji 1 dan penguji 2, izinkan saya untuk menyampaikan isi hasil kerja skripsi saya. Mulailah tadi. Judul skripsi saya adalah bla 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 bla. Saya menulisnya karena saya tertarik bla 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 bla. Dan saya mengidentifikasi dari hasil ini, dari skripsi ini bla bla bla, karenanya saya menemukan 3 pertanyaan penelitian rumusan masalah saya. Pertama, mengapa atau apa faktor atau alasan dan sebagainya. Dan tujuan saya untuk menulis adalah bla 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 dan manfaatnya bla bla bla. Metodologi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah bla 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 bla. Dan dari metodologi itu saya menemukan teori yang saya gunakan dan buku-buku yang saya gunakan dari penulis skripsi ini bla 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 bla. Dan hasil dari penelitian ini adalah bla 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 bla. Demikianlah hasil skripsi saya yang saya paparkan di depan Dewan Penguji dan Moderator. Terima kasih. Nah itu. Nah setelah itu tentu nanti akan dikatakan oleh dosen pembimbing 1 atau moderator, kita telah mendengar hasil skripsi yang disampaikan oleh si X, maka kami beri kesempatan pertama kepada dosen penguji 1 untuk menyampaikan beberapa catatan atau pertanyaan pendalaman kepada mahasiswa atau kepada anak-anak kita. Mulailah dia nanti akan bertanya. Ingat, kalau penjelasan kita di awal yang 5 menit ini bagus, maka pertanyaan mereka tidak akan menjebak. Pasti mereka akan menuntun supaya lebih sempurna skripsi. Tapi kalau kita menyampaikan informasi yang tidak bagus, tidak nyampe kepada penguji, soal mengapa kita menulis judul itu, apa rumusan masalahnya, apa manfaatnya, tujuannya, metodologinya, dan buku-buku teori yang kita gunakan, maka mereka akan menyerang habis-habisan kita. Nah itu. Nah, kalau sudah bertanya, entah itu kalian tidak tahu dan tahu, selalu kalian mengatakan terima kasih kepada pertanyaan penguji 1. Izinkan saya memberi jawab atas pertanyaan itu. Lalu jawablah bla 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 bla, jangan emosi, jangan tergesa-gesa, santai, sopan. Lalu di akhir jawaban kalian, demikian yang bisa sampaikan, semoga bisa menolong. Nah, itu. Sehingga nanti dosen penguji, wah sopan kali kawan ini kan gitu kan. Sehingga tidak mau lagi dia untuk menguji yang aneh-aneh kan. Tapi kalau misalnya jawaban kita nanti, ya nggak ada orang, nggak kemana itu. Nggak ada pertanyaan itu, nggak cocok itu, begini-begini. Nah, itu nanti bisa memancing emosi para penguji kan. Nah itu, intinya kalau kita sejak awal sudah memberi narasi yang bagus, dan ketika kita menjawab juga menjawab dengan narasi yang bagus, sopan, beretika, dosen akan tetap tenang ya. Jadi tidak akan bertanya aneh-aneh. Lalu setelah terjadi dialog dengan penguji 1, itu nanti akan diberi kesempatan kepada penguji 2.
Sama halnya dengan penguji saya tadi, katakan terima kasih atas pertanyaan dosen penguji 2, izinkan saya memberi jawab atau respon terhadap pertanyaan Bapak atau Ibu. Untuk pertanyaan ini saya bla 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 jelaskan. Di halaman sekian saya telah urai, di halaman sekian telah saya urai, begini 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 begini. Nah itu. Jadi tenang. Jadi selalu kaitkan antara teori dan hasil pembahasanmu, analisis datamu, dan kesimpulan-kesimpulan yang kalian ambil. Nah, setelah berakhir itu, tentu nanti dosen atau moderator mengatakan begini. Demikianlah Bapak Ibu dosen penguji telah berakhir ujian kepada saudara X. Mana tahu nanti diberi kesempatan begini, ada kata-kata terakhir dari mahasiswa, dari saudara, mau disampaikan kepada kami. Nah, katakanlah terima kasih kepada moderator dan penguji 1 dan 2. Kiranya apa yang menjadi saran, masukan, kritikan yang Bapak Ibu berikan kepada saya akan usahakan memperbaikinya untuk menyempurnakan skripsi ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Lalu nanti pasti diberilah kesempatan untuk berdoa menutup pertemuan itu. Nah, itu secara umum dalam ujian skripsi ya. Walaupun mungkin sudah pernah kalian lihat karena kalian sudah pernah jadi nulis ya di beberapa ujian-ujian skripsi. Tetapi ada juga yang dosen yang aneh-aneh pertanyaannya di luar substansi. Misalnya, kau baca buku Robert Bolke, ya warna apa? Halamannya, sampulnya. Kalau hal-hal seperti itu kan tidak substansi itu, tidak substantif. Jangan langsung kagok atau minder atau apa namanya down gara-gara pertanyaan seperti itu. Take it easy aja, tenang aja. Selalu kalian jawab, kalau ditanya warna, bilang aja hitam putih. Itu bukan hitam putih itu katanya. Katakan saya fotokopi Bu atau Pak. Ya sampai kalau fotokopi kan hitam putih loh. Itu. Kalau ditanya, ya halaman berapa itu? Karang-karang aja. Kalau kalian tidak pasti. Lu kenapa berubah? Ya karena terbitan buku saya itu terbitan yang terbaru atau yang terlama. Kan gitu kan. Kan beda. Terbitan lama dengan terbitan baru halamannya. Artinya jangan mau kalah move gitu. Tetap beri jawaban tapi dengan sopan gitu. Jangan tunjukkan wajahmu yang apa namanya agak tidak senang kepada pertanyaan itu. Take it iya aja, tenang aja. Nah, itu. Sehingga mereka melihat mental baja bagus, tenang. Nah, itu kan mendapat nilai itu. Mendapat nilai, dia ini bagus ini, tenang dia menjawab, tidak grogi, tidak menjadi down ketika kami marah-marahi kayak gitu. Tapi intinya kalau kita sejak awal bagus, tidak akan ada dosen yang berani marah itu. Tapi kalau sejak awal kita gitu, nanti ya kita ya bisa disamber habis-habisan oleh mereka. Nah itu, itulah dulu beberapa catatan saya dalam rangka menghadapi ujian. Intinya ialah karena kalian sudah tahu di mana letaknya pertanyaan ini, di mana jawabannya, nanti kan kalian sudah langsung kira-kira itu di halaman berapa itu. Setiap pertanyaan-pertanyaan dosen. Begitu. Lalu tentu yang terakhir nanti kan kalian terimalah waktu untuk foto-foto kan untuk bukti fisik kalian telah mengikuti ujian skripsi sebagai pertanggungjawaban nanti kepada orang tua, orang donor yang akan menyumbang selama perkuliahan kalian. Nah itulah dulu, kalau ada pertanyaan kita boleh buka diskusi sehingga nanti semakin mematangkan kalian untuk persiapan. Ada kira-kira dibuka mikrofonnya kalau ada yang bertanya. Tidak ada, semua sudah jelas atau sudah siap ini Saya, untuk Pak. ya silakan. Jadi kan Pak, pertanyaan saya Pak mengenai di pertanyaan nanti Pak. Saya kan nggak penelitian Pak, tidak penelitian kuantitatif, tapi saya kualitatif melakukan tafsiran Pak di bab 3. Dan di bab 4-nya yang saya kerjakan itu di bab 4
bagaimana implikasi dan juga refleksinya. Nah, biasanya itu kalau di bagian itu Pak apa yang dipertanyakan Pak? Karena kan kok teman-teman yang lain kan dia kok penelitian kan dia mungkin dia mengenai bagaimana datanya atau bagaimana bukti ataupun dengan bukti konkretnya dari judul dengan juga dari hasil penelitiannya Pak. Terima kasih. Kan berarti ketika kita membaca buku bukan penelitian, itu penelitian. Jadi membaca buku itu penelitian. Systematic Literature Review ya, SLR itu ya, penelitian. Jadi berdasarkan buku yang saya baca, begitu hasil penelitian saya terhadap tulisan Profesor Dr. Lothar Schreiner misalnya. Itu penelitian. Lothar Schreiner mengatakan ini, sementara Berkhoff mengatakan ini, sementara Paul Tillich mengatakan ini. Itu penelitian. Jadi jangan kita anggap membaca buku itu bukan penelitian. Oh, itu penelitian juga. Nah itu ya. Jadi kalau ada dosen, apa hasil penelitianmu? Berdasarkan tulisan Berkhoff, halaman sekian, buku teologi penelitian baru 1, lain gitu. Oh ya, kok dikuasainya ya, buku-buku yang dia baca. Kan itu nanti, karena itu kita SLR, ya. Systematic Literature Review. Jadi jangan merasa kalian yang tidak ke lapangan itu, kami tidak penelitian. Penelitian. Cuma kalian meneliti buku. Sebagai bukti kalian meneliti buku, sebutkan judul bukunya, sebutkan penulisnya, kalau lebih detail, sebutkan halamannya. Nah itu. Kalau sudah seperti itu nggak bisa lagi tuh penguji berkok apa apanya berkokor nggak bisa lagi karena dia sudah mendengar dari penelitianmu gitu. Tapi tadi misalnya kau baca buku siapa? Baca buku Lothar Schreiner, Adil dan Injil. Enggak Pak, enggak kutemukan di perpustakaan Pak. Nah itu nanti disabu isi sabnya kita itu. Kalau misalnya buku itu tidak pernah kau baca, katakan terima kasih Pak informasinya. Tentu nanti akan saya gunakan ini dalam perbaikan. Gitu aja. Jangan lawan gitu. Kalau dilawan nanti makin apa? Lebih baik ditanya aja kira-kira poin yang disampaikan Lothar Schreiner kira-kira apa Pak? Supaya saya catat nanti saya akan masukkan dalam buku perbaikan ini perbaikannya. Itu daripada nggak ada hubungannya Pak dengan ini Pak. Bapak nggak ada kesini nggak nanti kalau dosen dilawan kan dia cari jalan lagi apa mengapa namanya menekan kita kan terima aja begitu ya paling-paling nanti kalau buku-buku atau tafsiran-tafsiran kan yang dibaca ini dalam bahasa Yunani salah bahasa Ibrani ini salah salah kutip cara menulisnya itu aja nanti pertanyaannya itu ini dictionary-nya ini salah ini kira-kira begitu nanti kalau yang buku-buku oke ada lagi tidak lagi kalau tidak ada ya biar kita tutup nanti waktu kalian habis untuk persiapan. Yang penting nanti malam jangan tidur lama-lama. Tidur aja jam 8 atau jam 9 supaya fresh. Apalagi yang ujian jam 8. Supaya fresh dia ujiannya. Jangan tidur nanti jam 5. Kau bangun udah lelah wajahmu. Ditanya kau nanti gini-gini untuk ngantuk kan dosenmu jadi nggak senang gitu. Lebih baik memakan vitamin, istirahat karena kau sudah kuasai kan. Yang penting sekarang jaga hatimu, jaga jiwamu, tenang, kalaupun tidak sesuai dengan hatimu yang ditanyakan dosen itu, tetap tunjukkan senang. Nah itu udah cukup gitu. Berpakaian rapi, gitu. Duduknya jangan nanti gini. Iya Pak, memang nggak tahu aku Pak itu. Iya, iya yang salah itu Pak ya. Nggak salah, jangan begini. Tenang aja. Atau jangan terlampau menunduk ini. Tenang aja, sikapnya sikap biasa. Santai lah. Kalian bicara di apa di kafe, bertemu teman-teman kalian, itu seperti itu cara ngomong ngomong dengan sahabat lah. Jangan kalian anggap dosen itu seperti dewa kan. Kalau salah ngomong nanti dimarahi saya. Enggak, tenang aja. Namanya pun kalian menyampaikan informasi yang tidak diketahui oleh dosen. Kayak cerita kalian. Iya kalau di Jakarta itu Monas itu rupanya begini. Kira-kira begitu ya cara. Kalian ceritakan apa yang kalian tahu.
supaya dosen-dosen tahu gitu. Karena kami ini nggak tahu semua kan. Paling kayak baca 2 minggu ini tulisan. Lainnya nggak ada. Cobalah kalian diuji kali nanti 30 orang. 30 paper dibaca dosen. Mana sempat dibaca semua. Jadi ya kalian sampaikanlah yang kalian tahu supaya dosennya senang mendengar dan memberi masukan-masukan yang lebih bagus. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas supaya kita akhiri sampai di sini. Udah ya? Oh, nggak ada respon. Sudah Pak. Udah, Pak. Sudah. Ya, sudah Pak. Oke lah kalau begitu. Kalau sudah, kita akhirlah pertemuan kita hari ini. Selamat ujian besok. Supaya ada yang besok, ada yang hari Jumat. Supaya berjalan dengan baik. Dan berhasil dengan lulus ya. Baiklah, kita akan menutup pertemuan kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena sore ini kami boleh bertemu, mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi ujian skripsi besok dan Jumat. Berkatilah para mahasiswa yang hamba bimbing, supaya mereka dengan tenang menjawab, menjelaskan apa yang telah mereka kerjakan selama ini, supaya dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 dan dosen penguji 1 dan 2 boleh mengerti apa yang dikerjakan oleh para mahasiswa dan semakin didalami, bahkan diberi masukan supaya skripsi itu semakin sempurna. Berilah mereka hikmat, bijaksana, kekuatan, dan kesehatan panjang umur supaya mereka dapat menghadiri, mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka di hadapan dosen penguji. Berkati orang tua mereka atau orang-orang yang mendukung mereka, yang mensupport mereka dalam penulisan skripsi ini, sehingga mereka juga bersuka cita atas hasil yang akan diterima pada saat judisium nantinya. Terpujilah Engkau Bapa, inilah syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Oke, selamat sore ya. Sampai jumpa Sore, besok. Pak. Sore Pak. Yuk, saya live ya, saya tutup semua ya pertemuan kita ini. Baik Pak. Horas. Horas Pak.